Bab 961. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Douken. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika kedua pemimpin melangkah di tangga iblis abadi, seluruh medan iblis abadi sedikit bergetar. Yang kuat di level pemimpin setidaknya harus memiliki kekuatan alam dewa virtual tingkat tinggi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam dewa setengah. Menerobos alam dewa setengah dapat melampaui dan mencapai alam dewa sejati. Namun, sama sekali tidak mudah untuk mencapai alam setengah dewa. Tetua Sutian begitu kuat sehingga ia hanya mencapai alam dewa setengah, yang memiliki hubungan yang sangat penting dengan hukum langit dan bumi di alam yang lebih rendah. Ketidaklengkapan hukum langit dan bumi berarti bahwa perkembangan seniman bela diri itu sendiri sangat terbatas, dan periode kemacetan yang dihadapi di masa depan akan segera datang. Secara alami tidak mungkin untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin banyak seni bela diri berada di medan luar angkasa dengan hukum langit dan bumi yang lebih lengkap, semakin mudah bagi seni bela diri untuk berkultivasi. Inilah sebabnya mengapa banyak prajurit ingin bergegas ke sisi atas. Pemimpin Sekte Tianjian melangkah di tangga sihir peri pertama dan melihat 98 tangga sihir peri yang tersisa di depannya. Pada saat ini, hatinya telah menyadari bahwa sungguh tidak mudah untuk menaiki tangga sihir abadi. Sebab, ketika kakinya menginjak tangga sihir abadi pertama, seluruh tubuhnya seperti ditekan dengan keras di dasar gunung oleh gunung setinggi beberapa kilometer, dan otot serta tulangnya terasa nyeri. Terlebih lagi, tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah menjadi sangat sulit untuk bergerak setiap saat. Aku adalah orang kuat di puncak alam virtual. Bagaimana mungkin aku tidak dapat menahan gravitasi tingkat ini? Pemimpin Sekte Tianjian memiliki ekspresi muram dan ekspresi bermartabat. Dia dengan serius menatap kaki yang masih gemetar saat ini. Dia telah menyadari mengapa seniman bela diri sebelumnya sulit untuk ditopang ketika mereka baru saja menginjak tangga sihir abadi ketiga. Tangga sihir abadi ini jauh melampaui batas gravitasi. Karena pembatasan di sini secara langsung dikenakan pada tulang-tulang seni bela diri, secara paksa menekan seni bela diri, dan memaksa tulang-tulang seni bela diri menjadi semakin keras. Jika Anda ingin menanggung pencucian sumsum dari semua keberuntungan di seluruh medan jalan iblis abadi, saya pikir itu harus dilakukan untuk mengompresi dan meningkatkan kepadatan tulang tangga iblis abadi kali ini. Wajah pemimpin sekte percikan itu sangat bermartabat. Dia tahu betul betapa mengerikannya ciptaan di seluruh medan Tao iblis abadi. Jika semua ciptaan diberkati pada tubuh seseorang untuk mencuci sumsumnya, itu tidak diragukan lagi setara dengan orang itu menyerap obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, dan mudah meledak dan mati. Tahukah Anda, selama 10.000 tahun terakhir, telah banyak orang kuat yang lahir di medan iblis abadi, dan orang-orang kuat itu hampir berada di puncak. Dalam hal ini, dapat dibayangkan bahwa kodrat yang terkandung dalam medan Tao iblis abadi dapat mencuci sumsum dengan tingkat kodrat ini, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh seniman bela diri biasa. Mengompresi kepadatan tulang sama dengan memadamkan tubuh pada tingkat yang lebih dalam untuk lebih meningkatkan kekuatan fisik seni bela diri, yang juga membuka jalan untuk mencuci sumsum dengan keberuntungan dari seluruh medan Tao iblis abadi. Tanpa kekuatan fisik yang cukup kuat, menggunakan begitu banyak keberuntungan untuk mencuci sumsum tidak diragukan lagi akan menghancurkan diri sendiri. Saat memikirkan hal ini, orang-orang kuat di tingkat dua pemimpin agama semuanya menahan napas dan tidak dapat menahan napas. Sekarang setelah mereka memahami arti dari ujian tangga sihir peri, mereka secara alami tidak takut dan terus maju. Tangga sihir abadi memiliki tekanan yang sangat mengerikan pada tubuh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak itu dapat menanggungnya. Pemimpin Sekte Tianjian mengerutkan kening dan menatap punggung Su Ling yang keras. Dia tahu bahwa sekarang dia baru saja berada di tangga sihir peri pertama, dan dia telah merasakan kekuatan represif dari tangga sihir peri. Saat ini, Su Ling telah menaiki tangga sihir peri keempat dan sedang menyerang tangga sihir peri kelima. Sejauh itu, kekuatan represif yang dibawa oleh tangga sihir peri tidak dapat diukur. Kita bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Pemimpin Sekte Xinghuo berkata dengan dingin, matanya sangat tegas. Dia tahu betul bahwa jika Su Ling berhasil melewati ujian tangga iblis abadi kali ini dan mendapatkan pencucian sumsum dari semua keberuntungan seluruh bidang Tao iblis abadi, akan ada masalah masa depan yang tak ada habisnya. Karena tingkat pertumbuhan Su Ling sangat cepat, yang luar biasa. Pemimpin Sekte Percikan dapat meramalkan bahwa begitu Su Ling mendapatkan kesempatan besar ini,
saya khawatir ketika dia meninggalkan neraka, hanya akan ada beberapa talenta muda yang dapat dibandingkan dengan Suling di seluruh alam bawah. Pada saat itu, jika Anda ingin menekan Suling, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan rincian pendidikan kota. Saat memikirkan untuk menekan Suling yang kecil, kekuatan utama dikurangi hingga mereka perlu menggunakan rincian agama kota. Pemimpin sekte percikan tidak dapat menahan perasaan konyol. Kita tidak punya banyak kesempatan lagi. Ambil kesempatan ini dan biarkan Su Lingkong kembali. Tunggu sampai dia meninggalkan neraka dan kemudian bergandengan tangan untuk membunuh Suling. Pemimpin sekte percikan berkata dengan dingin. Ya, pemimpin sekte Tianjian mengangguk dengan berat. Melihat sosok Suling yang gemetar, saat ini, Suling perlahan mengangkat kaki kanannya dan meletakkan kaki kanannya di tangga sihir peri kelima. Tangga sihir abadi kelima berisi larangan, yang langsung diberkati pada tubuh Suling. Pada saat ini, Suling hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya ditekan keras di dasar gunung oleh gunung yang menjulang tinggi, dan kakinya seberat air timah. Tampaknya sangat sulit untuk mengangkat kakinya. Sialan, Suling menggertakkan giginya dengan keras, dan keringat sebesar kacang besar menetes dari alisnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tangga sihir peri kelima di depannya. Dia segera berteriak dan bergegas langsung ke tangga sihir peri kelima. Ketika kaki Suling menginjak tangga sihir peri kelima, Suling tidak dapat lagi menahan tekanan besar dan langsung berbaring di tangga sihir peri. Tangga sihir peri berserakan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang merupakan larangan yang kuat dan langsung diberkati pada tulang Suling. Jika Suling tidak berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, saya khawatir Suling akan pingsan karena dia tidak dapat menahan tekanan tulang yang besar ini. Bagaimanapun, Suling hanyalah prajurit Wuzong tertinggi. Menantang tangga sihir abadi dengan wilayahnya tidak ada bedanya dengan mati. Dua ahli bela diri di tingkat pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Xinghuo, juga gemetar saat ini. Mereka telah sampai di tangga sihir abadi ketiga. Melihat Suling yang jatuh di tangga sihir peri kelima, mereka menunjukkan beberapa senyuman di wajah mereka dan berkata, sepertinya anak itu telah mencapai batasnya. Namun, Suling, yang tergeletak di tanah, dengan paksa menopang tangannya di tanah dan hanya berdiri, mencoba untuk menghantam tangga sihir peri keenam. Apakah anak ini gila? Apakah dia tidak takut tulangnya patah? Para seniman bela diri sebelumnya telah lama menyerah memanjat tangga sihir abadi. Tetapi mereka semua tahu seberapa besar tekanan tangga sihir abadi terhadap tulang para seniman bela diri. Dalam hal ini, Suling masih berani naik, yang tidak diragukan lagi adalah memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Adik perempuan, masih menungguku. Mata Suling tegas dan tak tertandingi. Itu seperti api yang menyala di kedalaman matanya. Matanya terasa panas, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia hanya melangkah satu langkah lagi dan meletakkan kaki kanannya di tangga sihir peri keenam. Jalan keenam, betapa kuatnya. Semua seniman bela diri lainnya menyaksikan Suling pergi ke tangga sihir abadi keenam. Meskipun sangat sulit, Suling berhasil melakukannya. Para seniman bela diri yang prestasinya jauh lebih kuat dari Suling baru saja pergi ke tangga sihir abadi keempat. Dugu Yuyang dan Leng Binghan juga memiliki mata yang panas. Keteguhan hati Suling dalam seni bela diri dan Taoisme tidak diragukan lagi mengajarkan mereka pelajaran yang sempurna. Inilah yang seharusnya dimiliki seorang pendekar. Dugu Yu berkata dengan suara yang dalam. Ya, Suling bisa menjadi jenius bela diri papan atas. Selain mengandalkan bakat bela dirinya, menurutku hal yang paling mengagumkan darinya adalah kegigihannya. Leng Binghan mengagumi Suling dari lubuk hatinya dan berkata dengan serius, Sukin, mungkin dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Sukin, Dugu Yu yang tertegun dan bertanya, apakah itu istri Suling? Belum. Leng Binghan menggelengkan kepalanya, tersenyum beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi di masa depan, mungkin akan begitu. Berbicara tentang ini, Leng Binghan lebih banyak tersenyum dan berkata kepada Dugu Yuyang, apakah kamu akan tinggal di sini? Ujian tangga sihir peri ada di sana, dan kita harus mulai. Ya, Dugu Yuyang mengangguk dan menatap Leng Binghan dengan serius. Dugu Yuyang tahu bahwa pada saat itu, ketika berbicara tentang Sukin, mata Leng Binghan tidak hanya bersemangat, tetapi juga kesepian. Kehancuran ini seperti cinta tetapi bukan cinta. Mengandalkan kegigihannya yang kuat dan ulet, Suling Qiang menaiki tangga sihir peri keenam. Beberapa senyum muncul di wajahnya dan berkata dengan gembira,
akhirnya aku berhasil. Selanjutnya, masih ada 93 lagi. Aku akan berhasil. Tepat ketika Suling senang, tawa dingin yang menghina tiba-tiba terdengar. Hanya mendengarkan suara itu berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya jenius seni bela diri teratas dari domain dewa yang ditinggalkan seperti ini. Apa yang bisa dibandingkan dengan jenius seni bela diri dari neraka? Di medan iblis abadi, semua orang mendengar suara ejekan yang acuh tak acuh. Mereka semua tahu bahwa suara itu tidak diragukan lagi mengejek Suling. Karena Suling adalah satu-satunya di sini, yang berasal dari medan ruang angkasa yang tidak mengalir dari dewa yang ditinggalkan. Seni bela diri lainnya lebih rendah. Saat berikutnya, mereka semua melihat ke arah pembicara. Pria itu mengenakan pakaian indah berwarna ungu dan hitam, dan ada api hitam dan merah di pakaiannya. Wajah pria itu tampan dan fitur wajahnya sangat cerah, terutama alis dan matanya. Di wajahnya, ada senyum tipis. Ketika pria itu berjalan ke medan iblis abadi, suasana di seluruh medan iblis abadi menjadi sedikit tertekan. Orang-orang bingung dan terkejut dan berkata, siapa pria ini? Apa latar belakangnya? Mengapa kalian tidak pernah melihatnya? Ya, meskipun aku tidak begitu menyukai Suling, jelas dan mengagumkan bahwa Suling Qiang menaiki tangga sihir peri ke-6. Begitu dia berbicara, dia meremehkan Suling. Itu terlalu sombong. Tidak diragukan lagi, bagi para praktisi seni bela diri yang hadir, tidak. Ada banyak kebencian di antara mereka dan Suling, tetapi Suling menyinggung terlalu banyak kekuatan, yang membuat para praktisi seni bela diri itu tidak berani berhubungan dengan Suling dengan mudah. Bagaimanapun, mudah untuk menimbulkan masalah. Tetapi baru saja, mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Suling baru saja melangkah ke tangga sihir peri ke-6. Kemauan keras dan semangat pantang menyerah mereka benar-benar menggerakkan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak begitu menyukai Suling, mereka tetap mengakui bahwa Suling benar-benar kuat. Ini sebenarnya tidak bertentangan. Anda mungkin tidak menyukai seseorang, tetapi jika orang itu bekerja keras dan membuat kemajuan, Anda tidak dapat menyangkal prestasinya. Namun, begitu prajurit berpakaian indah itu muncul, dia menyindir Suling, yang tidak diragukan lagi mengejek para seniman bela diri yang telah menantang tangga sihir abadi dan bahkan tidak dapat menaiki tangga sihir abadi keempat. Itu seperti menginjak tanah dengan martabat mereka. Seniman bela diri dengan tulang rusuk yang patah itu tahu kesulitan memanjat tangga sihir abadi. Wajahnya merah dan marah. Dia menatap seniman bela diri itu dengan dingin dan memarahi, "Jangan bicara liar di sini. Jika Anda benar-benar ingin memiliki kemampuan, pergilah dan cobalah sendiri." Haha, seniman bela diri itu tersenyum tipis. Dia melirik seniman bela diri itu dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya khawatir Anda akan mati sekarang jika Anda tidak diizinkan membunuh di medan Tao Iblis Abadi." Karena tidak ada yang berani berbicara kepada saya dengan nada bertanya seperti itu. Sangat sombong, banyak seniman bela diri tercengang dan menatap seniman bela diri berpakaian indah itu. Mereka merasa sangat terkejut di hati mereka. Orang sombong seperti itu memang langka. Bahkan Du Guiyang dan Leng Binghan adalah pewaris kekuatan teratas di level yang lebih rendah. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pria itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memasang beberapa warna bermartabat di wajah mereka. Apa asal-usul pria ini? Beraninya dia begitu sombong. Leng Binghan terkejut. Du Guiyang lahir di Paviliun Tianji, dan ayahnya adalah penguasa Paviliun Tianji. Dia dikenal mengetahui segala hal di dunia. Oleh karena itu, Du Guiyang berpengetahuan luas dan mengenal banyak orang. Tapi, pria berpakaian indah itu, dia belum pernah bertemu, dan bukan hanya itu, dia bahkan belum melihat garis-garis pada pakaian ungu dan hitam itu. Aku tidak bisa melihat asal-usul orang ini. Du Guiyang menggelengkan kepalanya, menatap pria itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurutku dia juga orang yang luar biasa." Suling sekarang dipaksa untuk menstabilkan tubuhnya dan berdiri di tangga sihir peri ke-6. Dia seperti membawa gunung, dan tulang-tulangnya ditekan dengan sangat erat. Dia menatap pria berpakaian indah itu dan bertanya, "Apakah kamu mengenalku?" Tentu saja, tanpa berpikir panjang, pria itu langsung berkata, "Kamu berasal dari wilayah terlantar milik dewa dan merupakan putra dari pedang suci Suli." Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Pria berpakaian indah itu jelas mengenalnya dengan baik, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. "Siapa kamu?" tanya Sulingsi.
Aku Zhang Xuantian, setelah Kaisar Surga. Pria berpakaian indah itu menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata, aku seharusnya bertanggung jawab atas reinkarnasi surga. Apa yang bisa kulakukan dengan tangga sihir peri ini? Begitu suara itu jatuh, Zhang Xuantian melangkah maju dan langsung menuju tangga sihir peri. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Zhang Xuantian berjalan di tangga sihir peri seperti berjalan di tanah datar. Tidak merasakan tekanan apapun. Tangga sihir peri pertama, tangga sihir peri kedua. Segera, Zhang Xuantian berjalan perlahan menuju tangga sihir peri keenam. Dia menatap Su Ling yang juga berdiri di tangga sihir peri keenam dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melangkah maju? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, aku akan mengambil langkah pertama. Setelah mengatakan ini, Zhang Xuantian tertawa. Tawanya penuh dengan penghinaan terhadap Su Ling. Mereka menyaksikan Zhang Xuantian menaiki tangga sihir abadi dan melihat postur Zhang Xuantian seperti berjalan di tanah. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Anda tahu, bahkan yang kuat di level pemimpin merasakan tekanan besar ketika mereka melangkah ke tangga sihir peri. Namun, langit misterius, berjalan di tangga sihir peri, tidak memiliki perasaan. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, ketika Zhang Xuantian mengaku sebagai Kaisar Surga, semua orang bahkan lebih gugup. Ya Tuhan, itu di luar jangkauan. Menurut deskripsi buku-buku kuno, Kaisar Surga adalah kekuatan teratas di zaman peri dan iblis kuno. Namun, bukankah karakter seperti Kaisar Surga seharusnya hanya mitos? Namun, jika Kaisar Surga benar-benar hanya mitos dan legenda, mengapa Zhang Xuantian, yang mengaku setelah Kaisar Surga, begitu kuat? Menghadapi ujian tangga sihir abadi di medan jalan sihir abadi, tampaknya tidak cukup untuk takut sama sekali, dan bahkan tidak menganggap tangga sihir abadi sebagai tantangan. Namun, Su Ling dan yang lainnya yang juga berjalan di tangga sihir peri sangat sulit, bahkan tidak bisa bergerak. Siapa yang bisa menerima celah besar ini? Setelah Kaisar Surga, Zhang Xuantian. Melihat Zhang Xuantian, yang berdiri dengan bangga, Su Ling terkejut. Berjalan di tangga sihir peri, dia seperti berjalan di tanah. Itu luar biasa. Jika Su Ling tidak berdiri di tangga sihir peri saat ini dan tahu betapa luar biasanya tangga sihir peri itu, dia mungkin akan salah mengira itu tanpa kesulitan. Saat ini, hampir semua orang memusatkan perhatian pada Zhang Xuantian. Tidak diragukan lagi, Zhang Xuantian menjadi pusat perhatian publik. Dia berdiri di tangga sihir peri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya. Su Ling mengikuti Zhang Xuantian dan tampaknya menjadi peran pendukung. Dibandingkan dengan Zhang Xuantian, Su Ling rentan. Secara khusus, melihat Su Ling berjuang untuk berdiri di tangga sihir peri, ada kontras yang tajam dengan wajah tenang Zhang Xuantian. Namun, di tangga sihir peri ini, kecuali bahwa Su Ling sangat keras dan merasakan sakit tulangnya seperti retak, pemimpin Sekte Tianjian dan Sekte Percikan juga sangat tidak nyaman. Apakah Kaisar Surga juga ada? Pemimpin Sekte Tianjian terkejut dan heran. Sepertinya memang ada. Pemimpin Sekte Percikan itu tersenyum tak berdaya. Sangat mudah bagi Xuantian untuk berjalan di tangga sihir abadi, seolah-olah tangga sihir abadi itu tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa bahkan orang yang kuat di level pemimpin akan merasa tidak nyaman berdiri di tangga sihir peri, dan bahkan gemetar, tidak mampu menahan rasa sakit karena terkoyak. Zhang Xuantian, sampai batas tertentu, tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat di atas level pemimpin. Namun, melihat penampilan Zhang Xuantian, jelas bahwa dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki alam seperti itu? Su Ling, apakah kamu tahu mengapa aku mengenalmu? Alis Zhang Xuantian sedikit bergetar, dan beberapa senyum menghina muncul di wajahnya. Dia menatap Su Ling dan bertanya, aku tidak tahu. Su Ling menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Zhang Xuantian. Su Ling masih skeptis tentang keberadaan Kaisar Surga. Bagaimanapun, periode iblis peri kuno terlalu lama dari era seperti itu. Jika bukan karena kemunculan medan dao peri dan iblis, Su Ling bahkan akan meragukan apakah legenda cemerlang dari periode peri dan iblis kuno benar-benar ada. Munculnya medan iblis abadi membuat Su Ling yakin bahwa, di periode iblis peri kuno, itu benar-benar ada. Para pejuang yang paling kuat dan tak terkalahkan itu, jelas, juga ada. Kalau tidak,
bagaimana kita bisa menjelaskan Tunku Bagua dan asal-usul Kaisar Soviet? Haha, Zhang Xuantian tersenyum dan sedikit mengernyit. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara yang kental, apakah kamu tahu Monumen Tiandi? Aku tidak tahu. Su Ling menggelengkan kepalanya lagi. Monumen Tiandi. Mendengar ucapan itu, pemimpin sekte Tianjian berubah drastis. Dia pernah melihat deskripsi Monumen Tiandi di buku-buku kuno. Prasasti Tiandi adalah prasasti yang ditulis oleh Kaisar Surgawi dengan ciptaannya sendiri. Konon, Monumen Kaisar Surgawi diukir dengan rahasia yang mengguncang dunia. Jika Anda dapat memahaminya, Anda dapat menghargai sifat tertinggi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi. Namun, sangat disayangkan bahwa orang-orang di generasi mendatang tidak yakin apakah Kaisar Surga benar-benar ada, apalagi mencari Monumen Kaisar Surga. Saya khawatir bahkan jika kita menemukan Monumen Tiandi, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa itu adalah Monumen Tiandi yang sebenarnya. Namun sekarang, begitu Zhang Xuantian membuka mulutnya, Monumen Tiandi muncul di trotoar, yang tidak diragukan lagi membuktikan keberadaan Monumen Tiandi. Sepertinya tidak semua orang yang berada di seni bela diri tingkat rendah adalah orang-orang yang bodoh. Zhang Xuantian tersenyum beberapa kali dan berkata dengan samar, rahasia apa yang terukir di Monumen Tiandi? Pemimpin sekte pedang surgawi sangat bersemangat dan bertanya, jika prasasti Tiandi benar-benar ada, legenda itu pasti benar. Rahasia, haha, di mana rahasianya? Zhang Xuantian tiba-tiba tertawa beberapa kali. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tak tertandingi. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya ada satu nama di Monumen Tiandi. Di mana rahasianya? Nama siapa? Pemimpin sekte pedang surgawi terkejut. Su Ling. Tangan kanan Zhang Xuantian tiba-tiba bergetar. Di telapak tangannya, sebuah prasasti batu besar muncul dari udara tipis. Prasasti batu itu penuh dengan jejak tahun-tahun yang terbuang sia-sia, meninggalkan banyak lumut, retakan padat, dan jejak angin, embun beku, dan hujan. Namun, meskipun demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa ada nama di prasasti batu itu. Dan nama itu, seperti yang dikatakan Zhang Xuantian, benar-benar Su Ling. Pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Xinghuo tercengang dan tanpa sadar menatap Su Ling. Mengapa Kaisar Surga menyadari keberadaan Su Ling sejak 30.000 tahun yang lalu? Apakah itu kebetulan, atau semakin banyak keraguan dan misteri mulai muncul? Namun tidak diragukan lagi bahwa tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pemimpin sekte Tianjian mengerutkan kening dan menatap Su Ling dan Zhang Xuantian yang tidak jauh dari sana dengan saksama. Jika Zhang Xuan tidak bersalah setelah Kaisar Surga, bukankah itu berarti Zhang Xuantian berasal dari? Apakah Anda seorang protos? Pemimpin sekte Tianjian terkejut dan menatap Zhang Xuantian dengan serius. Hehe, karena kamu tahu rahasia-rahasia ini, kamu tahu. Namun, ketika kamu meninggalkan neraka, tidak seorang pun akan tahu rahasia yang kamu ketahui. Mata Zhang Xuantian sangat suram dan mencibir. Apa maksudmu? Tanya kepala sekte Tianjian. Secara harfiah, kalian semua akan mati. Zhang Xuan berkata dengan dingin, Su Ling, sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu. Bagaimanapun, kamu hanya peran kecil di wilayah dewa yang ditinggalkan. Tetapi kamu ingin mati. Pertama-tama kamu datang ke tingkat bawah untuk membuat gelombang, dan kemudian melepaskan monyet emas. Apakah kamu tahu seberapa besar monyet emas telah mempengaruhi tingkat atas? Hah, Su Ling bingung. Monyet emas itu tidak diragukan lagi dilepaskan olehnya ketika dia jatuh ke mata air kuning dari lapisan pertama neraka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, monyet emas itu benar-benar membunuh melalui permukaan bawah, langsung melewati lorong gunung Buzu dan memasuki permukaan atas, yang membuat seluruh permukaan atas terbalik. Awalnya, prasasti Tiandi menyebutkan namamu. Protos Agung hanya menganggapnya sebagai kecelakaan dan tidak memperhatikan ancamanmu. Namun, sekarang, keberadaanmu tidak dapat lagi diabaikan oleh Protos. Zhang Xuantian berkata dengan dingin. Monyet emas itu bergegas ke sisi atas, pertama-tama membunuh beberapa naga, kemudian meminta manik-manik naga, dan dengan kuat menindas surga dengan sikap yang tak terkalahkan dan mendominasi. Orang itu bersedia jatuh ke dunia reinkarnasi dan mengambil jalan manusia lagi. Dengan ini, biarkan monyet emas itu meletakkan rasa terima kasih dan dendamnya. Namun, Anda tahu, monyet emas itu terlalu kuat dan pencegah.
Ketika seluruh tingkat atas mengetahui bahwa monyet emas itu keluar dari masalah, itu hanya menimbulkan sensasi yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, perintah Protoss telah menekan tingkat atas, dan tidak ada yang pernah mengancam status Protoss. Namun, sekarang, monyet emas, yang telah ditekan oleh Buddha raksasa selama 50.000 tahun, benar-benar keluar dari masalah dan meninggalkan segel. Dengan kekuatan monyet emas, hanya sedikit orang yang dapat menandinginya di seluruh tingkat atas. Bahkan Protoss pun tidak dapat menghentikannya. Su Ling adalah orang yang menyebabkan semua ini, seluruh lapisan atas, orang-orang yang ingin membunuh Su Ling dapat ditemukan di mana-mana. Terutama orang-orang naga, ingin memakan daging dan darah Su Ling. Dunia yang penuh kebahagiaan juga mulai mencari jejak Su Ling dan ingin menangkap Su Ling dan meminta hukuman. Su Ling melepaskan monyet emas, yang tidak diragukan lagi mengacaukan seluruh sisi atas. Selanjutnya, tidak ada yang bisa menekan keberadaan monyet emas. Dengan kata lain, di dunia seni bela diri, monyet emas benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika ras kuno itu menggunakan informasi orang dalam, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan monyet emas. Memikirkan hal ini, mata Zhang Xuantian ke Su Ling menjadi lebih tajam. Dia memiliki petunjuk tentang identitas Su Ling sejak di Monumen Tiandi. Namun, pada saat itu, sebagai Protoss yang tak terkalahkan, siapa yang akan menaruh Su Ling kecil di mata? Karena itu, para Protoss mengabaikan isi Monumen Tiandi. Mereka hanya mengira itu adalah kata-kata acak Tiandi dan meninggalkan nama itu di Monumen Tiandi sesuka hati. Namun apa yang terjadi selanjutnya, sehingga para Protoss tidak dapat lagi mengabaikan Su Ling. Su Ling pertama-tama bergegas keluar dari wilayah dewa yang terbengkalai, memasuki alam yang lebih rendah, dan memicu badai berdarah di alam yang lebih rendah. Sekarang, Su Ling memasuki neraka dan ingin memenangkan kesempatan besar di neraka untuk memengaruhi alam seni bela diri yang lebih tinggi. Namun, bagaimana para Protoss yang mengetahui semua ini dapat membuat Su Ling bahagia? Para Protoss mengirim Zhang Xuantian hanya untuk satu tujuan, membunuh Su Ling, mengambil kepala Su Ling, dan mencuci Monumen Tiandi dengan darah Su Ling. Jika bukan karena berada di medan iblis abadi, saya khawatir kepala Su Ling akan jatuh ke tanah ketika Zhang Xuantian baru saja muncul. Medan jalan iblis abadi, yang dapat dilawan tetapi tidak dibunuh, telah menjadi larangan abadi. Zhang Xuantian adalah Protoss tertinggi. Dia telah lama mengetahui keberadaan medan Taoisme abadi dan iblis. Bagaimanapun, leluhurnya, Kaisar Surga, adalah jalan tertinggi di medan Taoisme abadi dan iblis. Demikian pula, Zhang Xuantian juga tahu bahwa membunuh tidak diperbolehkan di medan jalan iblis abadi. Namun, medan jalan iblis abadi tidak muncul selama ribuan tahun. Siapa yang bisa berharap untuk melihatnya lagi di sini? Su Ling mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Zhang Xuantian. Melalui apa yang dikatakan Zhang Xuantian, Su Ling tampaknya telah memahami bahwa orang-orang yang benar-benar ingin menargetkannya bukan hanya semut dan tikus di sisi bawah, tetapi juga raksasa kuno di sisi atas. Kemunculan Zhang Xuantian tidak diragukan lagi menegaskan pandangan Su Ling. Bagaimanapun, Zhang Xuantian berasal dari Protoss dan merupakan keturunan sebenarnya dari Kaisar Surgawi. Protoss selalu suka memotong rumput dan akar. Dengan kata lain, kali ini di neraka, tujuan Protoss bukan hanya untuk membunuh Su Ling, tetapi juga untuk membunuh semua orang yang mengetahuinya. Pemimpin Sekte Tianjian dan yang lainnya tidak dapat menghindari kematian. Apakah itu berarti selama aku tidak bisa mendapatkan kesempatan di neraka, aku akan mati? Su Ling mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Haha, Zhang Xuantian tersenyum tipis. Dia tersenyum dengan sangat tenang. Pada saat ini, dia menatap Su Ling dan berkata dengan dingin sambil tersenyum, bahkan jika kamu mendapatkan kesempatan besar di neraka, kamu tetap akan mati kali ini. Kecuali jika dikatakan bahwa kultivasi alammu dapat mencapai di atasku, tetapi saat ini, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan ini, Zhang Xuantian tertawa sembarangan. Setelah tertawa, Zhang Xuantian tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, yang sangat sombong. Dia berjalan langsung ke tangga sihir peri berikutnya. Tangga sihir peri ketujuh tidak sulit atau menegangkan. Zhang Xuantian melangkah maju selangkah, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi, dan langsung melangkah ke tangga sihir peri ketujuh. Selama proses berlangsung, tubuh Zhang Xuantian sama sekali tidak bergetar, seolah-olah berjalan di atas tanah. Sebenarnya, aku tidak perlu berbagi pengetahuan umum denganmu.
Bagaimanapun, aku berasal dari Protoss yang unggul, dan kalian hanyalah orang biasa, semut dan tikus. Hei, sebelum aku datang ke sini dari Protoss, aku membujuk Patriark bahwa kalian sama sekali tidak perlu dianggap sebagai ancaman. Apa yang dapat kalian lakukan bahkan jika kalian terus berkembang? Bisakah kalian membalikkan langit? Ada banyak Protoss yang kuat, dan ada banyak sekali prajurit yang dapat menekan kalian. Tampaknya tidak ada artinya mengkhawatirkan kalian menjadi ancaman. Tetapi karena perintah Patriark adalah untuk membunuh kalian, aku akan mematuhi perintah itu dan membunuh kalian. Suling, aku tahu kau begitu tidak yakin. Kau bahkan keliru berpikir bahwa kau dapat membunuhku jika kau dapat memenangkan kesempatan besar di neraka. Haha, biar ku katakan yang sebenarnya. Bahkan jika kau mendapatkan kesempatan besar di neraka, tingkat kultivasimu saat ini tidak cukup untuk membunuhku. Zhang Xuantian fasih dan terus mengucapkan kata-kata ini. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia tersenyum. Sampai dia menunjukkan sedikit kesombongan dan keangkuhan, mencibir Suling, dan bahkan mengatakan dia meremehkan. Ya, sejak awal, Zhang Xuantian tidak pernah memperhatikan Suling. Dalam analisis terakhir, Suling hanyalah 5 seniman bela diri terkuat di dunia. Prestasi alam ini ditempatkan di tingkat atas, yang tidak berbeda dengan semut dan tikus tanah. Apa yang harus dipedulikan Zhang Xuantian tentang orang-orang seperti itu? Jika Suling tidak melepaskan monyet emas secara kebetulan, dan monyet emas itu hanya mengganggu seluruh permukaan atas, Protoss tidak akan menatap mata Suling. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Suling mencoba bunuh diri. Pada saat itu, Zhang Xuantian berjalan perlahan. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, dia melangkah maju dan berjalan menuju tangga sihir peri. Langkahnya tidak cepat, karena dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, terutama kepada orang-orang seperti Suling. Dia berharap Suling dapat mengenali kenyataan dan memahami kekejaman kenyataan. Bagi jenius seni bela diri papan atas, semua kesempatan tidak ada artinya. Sama seperti sekarang, bahkan jika Suling mendapat kesempatan neraka, badai macam apa yang bisa dia angkat? Bisakah kamu mengalahkan Zhang Xuantian? Tidak. Dalam analisis terakhir, Suling paling-paling dapat dibandingkan dengan pemimpin sekte Tianjian dan yang lainnya. Tetapi masih ada jarak yang sangat jauh dari Zhang Xuantian, seorang seniman bela diri tingkat ini. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak ada artinya dan tidak berharga. Karena selalu ada orang yang dapat menghancurkan mereka yang memberikan hidup mereka dan bekerja keras tanpa usaha. Apakah itu adil? Tidak adil. Tentu saja, itu tidak adil, karena itu ditakdirkan untuk tidak adil. Suling berdiri di tangga sihir peri ke-6. Ada 99 tangga sihir peri. Saat ini, dengan Zhang Xuantian mengucapkan sepatah kata dan melangkah maju, Zhang Xuantian telah sampai di tangga sihir peri ke-20. Dan tampaknya dengan keadaan Zhang Xuantian, itu jelas mudah. Dengan kata lain, bahkan menginjak tangga sihir abadi ke-20 gagal memberikan dampak sedikit pun pada Zhang Xuantian. Tapi sekarang, Suling hanya berdiri di tangga sihir peri ke-6. Dia sudah merasa sangat keras. Ketika dia mengangkat kakinya, dia akan merasakan sakit. Perasaan lelah membuat Suling tampak jelek. Ketika dia membandingkan dengan Zhang Xuantian, dia lebih serius menyadari celah di antara mereka. Apakah benar-benar mustahil untuk mengalahkannya? Apakah benar-benar akan mati di sini? Apakah ini benar-benar hidupku? Mata Suling redup dan dia merasa tidak berdaya. Dalam kehidupan terakhir, dia jatuh ke dunia Xiao Sumi. Pada saat itu, dunia seni bela diri sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, kekuatan seniman bela diri menjadi lebih kuat karena datangnya dunia yang makmur, tetapi dia lemah. Jika aku tidak dapat melangkah ke keabadian dengan berjalan di jalan kehidupan lagi, apa arti hidupku? Hati Suling bergetar, tetapi saat berikutnya, di matanya yang gelap, ada ledakan waktu, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia berkata dengan sangat serius, makna. Kehidupan orang tidak ada artinya, tetapi orang memaksa kehidupan untuk memiliki makna. Jika adik perempuanku terjebak di wajah atas, aku ingin menyelamatkannya, aku harus menyelamatkannya. Pada saat ini, pikiran Suling menjadi semakin teguh. Sebelumnya, apa yang dikatakan Zhang Xuantian meremehkannya, yang memengaruhi pikirannya sampai batas tertentu, tetapi sekarang, dia menjadi lebih teguh.
Dia yakin bahwa dia bisa lulus ujian tangga sihir abadi. Jika dia tidak bisa lulus ujian di level ini, bagaimana dia bisa menghadapi pembangkit tenaga abadi teratas di masa depan? Memikirkan hal ini, Su Ling tiba-tiba menundukkan matanya, langsung berteriak, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke tangga sihir peri ketujuh. Zhang Xuantian, aku mungkin tidak berbakat sepertimu dalam seni bela diri, tetapi dalam hal pikiran seni bela diri, aku tidak akan pernah kalah dari siapapun di dunia ini. Bagaimana jika kamu adalah kaisar surga? Aku masih bisa mengalahkanmu. Mata Su Ling membara, dan dia menatap Zhang Xuantian, yang telah mencapai lebih dari 20 tangga sihir peri, dan berteriak keras. Hehe, tunggu sampai kamu mengejarku. Zhang Xuantian mencibir dengan nada menghina. Su Ling terlalu bodoh dan selalu berpikir bahwa kerja keras dapat mencapai segalanya. Bukankah itu cukup bodoh? Beberapa hal memang terlahir untuk dimiliki, tetapi tidak terlahir untuk dimiliki. Jelas, Su Ling tidak menyadari hal ini. Zhang Xuantian melangkah di lebih dari 20 tangga sihir peri. Seluruh orang itu, seperti dewa sejati, memancarkan momentum yang lebih mendominasi dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya, dia akan berbalik dan menatap Su Ling dengan ekspresi menghina di wajahnya. Baginya, dia tentu saja tidak perlu menatap mata Su Ling. Namun meskipun begitu, dia ingin melihat karakter seperti apa yang pernah diukir Su Ling di Monumen Kaisar Surga. Pada saat ini, Su Ling baru saja menaiki tangga sihir peri ketujuh dan melihat 92 tangga sihir peri di depan. Su Ling sangat merasakan bahwa jalan di depannya sempit. Zhang Xuantian memang puncak dari jenius seni bela diri teratas. Baik bakat seni bela diri maupun kekuatan fisik yang ditunjukkan saat ini telah mencapai puncak generasi seniman bela diri yang lebih muda. Su Ling membanggakan bahwa dia telah melangkah keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno, tetapi dia masih tidak memiliki keuntungan apapun dalam menghadapi Zhang Xuantian, bahkan sangat tak tertahankan. Aku harus mengalahkannya. Mata Su Ling menyala-nyala. Meskipun dia tahu bahwa hampir mustahil untuk mengalahkan Zhang Xuantian kali ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir lebih banyak tentang situasi saat ini. Jika Anda tidak dapat memenangkan kesempatan Raka, bahkan jika Zhang Xuantian tidak membunuhnya, pemimpin Sekte Tianjian dan yang lainnya tidak akan pernah melepaskannya. Oh, aku tidak menyangka bahwa monyet emas yang diselamatkan di mata air kuning jatuh biru begitu memberontak. Su Ling tidak dapat menahan tawa. Menurut pernyataan Zhang Xuantian tadi, monyet emas berhasil memasuki tingkat atas melalui saluran yang dijaga oleh Istana Buzusan, dan membunuh yang kuat dari keluarga naga, dan bahkan memaksa yang ada di surga untuk memilih reinkarnasi, yang cukup untuk menegaskan betapa memberontaknya penelitian monyet emas itu. Ada 3 rambut monyet di tubuhku. Kamu dapat menggunakan 1 rambut monyet pada saat hidup dan mati untuk membiarkan monyet emas menyelamatkanku. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Tidak diragukan lagi, 3 rambut monyet itu menjadi jimat Su Ling. Dia yakin bahwa karena monyet emas itu dapat berlari melintasi sisi atas dan membunuh semua yang kuat, dengan kekuatan monyet emas itu, dia benar-benar dapat menekan Zhang Xuantian. Tetapi Su Ling tahu bahwa dia hanya memiliki 3 helai rambut monyet, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Terlalu gegabah untuk menggunakan 1 helai rambut monyet sesuka hati. Kecuali jika itu benar-benar pilihan terakhir, Su Ling tidak akan pernah menggunakan helai rambut monyet. Sekarang, aku ingin menyerang tangga sihir peri ke-8. Tekanan yang dibawa ke tubuhku oleh 7 tangga sihir peri pertama tidak tertahankan bagiku, dan kepadatan tulangku telah mencapai ekstrim. Mata Su Ling penuh dengan darah. Jarak antara dirinya dan Zhang Xuantian semakin menjauh. Di belakang tubuhnya, pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Spark mengikuti dari dekat. Pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Xinghuo juga telah memutuskan untuk menyerang tangga sihir abadi ke-99 dan mendapatkan kesempatan besar. Karena Zhang Xuantian telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin membunuh semua orang di sini. Yah, semua orang di sini, tentu saja, termasuk mereka. Sebagai pemimpin yang kuat di level pemimpin, meskipun pemimpin Tianjian dan pemimpin Xinghuo jauh lebih lemah dari Zhang Xuantian, mereka telah terbunuh sejak lama dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Jelas bahwa begitu Zhang Xuantian mendapatkan kesempatan besar, mereka akan mati saat itu juga. Semua ini karena tarikan Su Ling. Sialan, jika kamu tidak bisa mendapatkan kesempatan besar di sini untuk meningkatkan kultivasi alammu dan kamu dan aku akan mati.
Pemimpin Sekte Tianjian memiliki mata sedih dan membenci Su Ling hingga ke ekstrim di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa jika Su Ling tidak melepaskan monyet emas di lapisan pertama neraka, dia tidak akan menyinggung Protoss yang kuat, dia juga tidak akan membawa Protoss yang kuat ke neraka dan membunuh mereka di sini. Ya, bukan hanya Su Ling yang akan mati sekarang, tetapi kita mungkin sulit untuk bertahan hidup. Namun, selama kamu dan aku bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan besar, mungkin ada secercah vitalitas. Karena Xuantian itu hanya orang kuat di alam semi-dewa dan belum mencapai alam yang tidak dapat dicapai. Mata pemimpin sekte percikan itu suram dan berkata dengan suara beku. Kedua pemimpin sekte yang kuat itu secara alami tahu bahwa seni bela diri dari tingkat atas hanya semi-dewa, jadi mereka benar-benar keluar dari kelas. Bagaimanapun, prajurit superior benar-benar memenuhi syarat hanya ketika dia mencapai keadaan dewa sejati. Dapat dibayangkan bahwa meskipun Zhang Xuantian mengaku sebagai orang Protoss dan keturunan Kaisar Surga, posisi Zhang Xuantian di Protoss pasti tidak tinggi. Saat ini, Zhang Xuantian telah menginjakkan kaki di 30 tangga sihir peri. Apa yang dikatakan oleh pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Spark, dia tentu saja mendengarnya dengan jelas dan entah mengapa terasa sedikit menggelikan. Namun, hanya yang kuat di alam setengah dewa. Kata-kata seperti itu membuat hati Zhang Xuan tidak puas. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah medan Tao Iblis abadi dan tidak ada yang diizinkan untuk membunuh seni bela diri, saya khawatir pemimpin Sekte Spark akan menjadi mayat sekarang. Hati Zhang Xuantian dingin dan matanya tajam. Dia menatap tajam ke arah pemimpin Sekte Spark dan berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok semut dan tikus berani menghakimi yang kuat di alam setengah dewa di sini. Sepertinya kalian berdua benar-benar tidak takut mati. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Xuantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap pemimpin Sekte Spark. Tanpa diduga, pemimpin Sekte Spark mendengus dingin dan langsung membalas, "Haha, orang-orang Protoss, keturunan Kaisar Surgawi. Saya pikir, di alam Anda, bahkan jika Anda berasal dari Protoss, Anda seharusnya bukan orang yang berkelas." Sialan kau, mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Spark, Zhang Xuantian segera mengacaukan pikirannya dan berteriak dengan marah, "Saya adalah keturunan Kaisar Surga. Sebagai pemimpin tingkat yang lebih rendah, apakah Anda berani menanyai saya?" Sejauh yang saya tahu, Protoss adalah keluarga kuno tertinggi. Bagaimana mungkin ada negara setengah dewa yang kuat? Pemimpin Sekte Spark segera mendengus dingin dan memarahi dengan acuh tak acuh. "Kau," Zhang Xuantian marah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan momentum yang mendominasi meledak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Zhang Xuan menatap dingin ke arah pemimpin Spark, langsung mengambil telapak tangan dan memukul dada pemimpin Spark. Pemimpin Spark memuntahkan darah dari mulutnya, menjadi pucat dan berguling turun dari tangga sihir abadi. Zhang Xuantian, setelah mengguncang pemimpin Sekte Spark, kembali ke tangga sihir peri. Dia tampak seperti dewa sejati. Matanya sangat dingin saat ini. Dia menatap pemimpin Sekte Spark yang jatuh ke tanah dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Haha, ini pelajaran kecil untukmu dulu. Ketika aku mengambil kesempatan neraka, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Dilarang membunuh seniman bela diri di bidang Dao Iblis abadi. Zhang Xuantian tidak berani menyentuhnya. Namun, Zhang Xuantian berani menyakiti pemimpin Sekte Spark. Selama dia tidak membunuh pemimpin Sekte Spark, dia tidak akan khawatir dihukum oleh bidang Tao Iblis abadi. Pemimpin Sekte Spark jatuh dengan keras ke tanah, dan otot serta tulangnya terasa sakit seperti mau copot. Ketika dia menaiki tangga sihir abadi sebelumnya, tekanan besar dari tangga sihir abadi membuat otot dan tulangnya sangat sakit. Sekarang sangat sakit, matanya tajam, menatap Zhang Xuantian, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Aku bilang penghalang pusat. Kamu bukan kekuatan teratas di antara Protoss, apalagi garis keturunan Protoss." Kesadaran dunia Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Semuanya seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Spark. Meskipun dia berasal dari Protoss, dia benar-benar bukan garis keturunannya. Dia, Zhang Xuantian, di antara para Protoss, hanya dialah pelayan putra suci para Protoss. Zhang Xuantian selalu malu dengan identitas ini. Dia jelas bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi karena dia tidak mendapatkan sumber daya kultivasi dan keterampilan kultivasi yang paling kuat, kultivasi alamnya tidak dapat dibandingkan dengan para pengikut garis keturunan Protoss.
Zhang Xuantian membenci ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk membunuh Su Ling dan ingin mendapatkan kesempatan besar di neraka. Dia yakin bahwa selama dia bisa mendapatkan kesempatan besar, dia tidak akan kalah dari siapapun. Meskipun Zhang Xuantian adalah seorang pelayan, dia memiliki supremasinya sendiri. Dia tidak membiarkan orang lain melanggar martabatnya. Semua yang dikatakan pemimpin percikan tadi adalah pertanyaan baginya dan penghinaan terhadap martabatnya. Apakah aku keturunan langsung dari Protoss atau tidak? Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Zhang Xuantian berteriak dengan marah. Saat ini, dia benar-benar marah. Dia baru saja menaiki tangga sihir peri dan tidak menggunakan yang terbaik. Dia hanya ingin mengejek Su Ling sebanyak mungkin. Namun sekarang, dia bertekad untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung menuju ke tangga sihir peri ke-99 dan membiarkan Su Ling melihat celahnya. Saat memikirkan hal ini, Zhang Xuantian langsung berteriak. Bentuk tubuhnya sangat cepat. Dia bergegas menuju tangga sihir abadi ke-31. Kecepatannya sangat cepat. Dari tangga sihir abadi ke-31, dia naik terus dan segera sampai ke tangga sihir abadi ke-40. Di bawah tatapan seniman bela diri lainnya, Zhang Xuantian dengan wajah marah semakin cepat. Tangga sihir peri ke-40. Tangga sihir peri ke-41. Segera, Zhang Xuantian sampai ke tangga sihir peri ke-50 dan menatap Su Ling, yang jauh di belakangnya. Dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, lihat. Ini adalah celah antara kamu dan aku, di Protoss, hanyalah pelayan putra suci dari Protoss. Berbicara tentang ini, Zhang Xuantian menatap pemimpin sekte percikan, matanya sedih dan marah, dan berkata dengan suara kejam, haha, seperti yang kau duga, aku benar-benar bukan keturunan langsung dari Protoss, tapi memangnya kenapa? Selama aku bisa mendapatkan kesempatan neraka, aku masih bisa dibandingkan dengan keturunan langsung dari Protoss manapun, dan kau akan segera mati. Aku akan memotongmu ribuan kali. Zhang Xuantian bergegas ke tangga sihir abadi ke-50 dalam satu tarikan napas. Dia masih menatap Su Ling yang baru saja menaiki tangga sihir abadi ke-10. Dia merasa sedikit konyol, bagaimana dia bisa menganggap Su Ling sebagai orang yang rendah hati di matanya. Sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa Protoss akan takut pada Su Ling, bahkan takut, yang agak konyol. Bagaimana dengan menjadi seorang Protoss, bahkan seorang pelayan? Apakah sulit untuk menghancurkan yang kuat di alam yang lebih rendah? Apakah Su Ling pantas diukir di monumen Tiandi? Sepertinya kali ini, tablet Tiandi memang salah. Protoss terlalu khawatir tentang Su Ling. Dia rentan, tetapi dia tidak lebih baik darimu. Zhang Xuantian berkata dengan emosi bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Meskipun dia hanya setengah dewa, dia sangat tidak penting di tingkat atas dan di antara Protoss, tetapi dia masih dapat menekan kekuatan di tingkat yang lebih rendah. Setelah melewati tangga sihir peri ke-8 dan memasuki tangga sihir peri ke-9 dan ke-10, Su Ling merasakan tekanan pada seluruh tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan penekan tangga sihir abadi pada tulang-tulang seniman bela diri pasti meningkat dalam kelipatan geometris. Dengan kata lain, saat Su Ling terus menaiki tangga sihir peri, tulang-tulangnya akan hampir sepenuhnya terkompresi menjadi bola dan hampir runtuh tanpa batas. Memikirkan hal ini, mata Su Ling bergetar dan menatap Zhang Xuantian yang berdiri di tangga sihir abadi ke-50. Dia lebih menyadari kesenjangan antara dirinya dan Zhang Xuantian. Apakah ini kekuatan seni bela diri yang unggul? Mereka telah menerima sumber daya terbaik sejak kecil. Mereka dipelihara oleh sumber daya itu. Dikombinasikan dengan formula Dharma yang kuat, mereka menempuh jalan seni bela diri, yang jauh lebih kuat daripada seni bela diri biasa. Mata Su Ling sangat tegas. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Xuantian sekarang, dia tidak ingin mundur. Hehe, konyol sekali kamu masih memiliki kepercayaan diri saat ini. Zhang Xuantian mencibir dengan nada menghina. Seketika, Zhang Xuantian melangkah maju. Saat melangkah, dia sampai di tangga sihir peri ke-51. Totalnya hanya ada 99 tangga sihir peri. Dengan kata lain, saat dia sampai di tangga sihir peri ke-51, itu setara dengan dia telah melewati setengah dari ujian. Namun, saat Zhang Xuantian menginjakkan kaki kanannya di tangga sihir abadi, seluruh tubuhnya bergetar untuk waktu yang lama, merasakan tekanan yang sangat mengerikan, dan langsung memberkati tubuhnya.
Di bawah tekanan besar ini, wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Bagaimana ini, mungkin? Zhang Xuantian menatap kaki kanannya dan bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia terjebak di tangga sihir peri ke-51? Bagaimana mungkin dia terjebak di tangga sihir peri ke-51 dengan kultivasi alam dan harta dharma miliknya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Zhang Xuantian suram. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kirinya dan dengan paksa menginjak-injakkan kakinya di tangga sihir peri. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Zhang Xuantian tampaknya telah memasuki bagian kedua dari tangga sihir peri dan datang ke tangga sihir peri ke-51. Tetapi pada saat ini, kekuatan berkah yang menindas di tubuhnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Napasnya menjadi semakin berat, seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Zhang Xuantian dengan paksa melepaskan kekuatannya untuk melawan penindasan tangga sihir peri, tetapi meskipun demikian, ketika dia menyentuh tangga sihir peri, itu langsung diserap, seperti air laut yang menghantam spons, dan tidak dapat mengangkat angin dan ombak sama sekali. Su Ling selalu menatap Zhang Xuantian. Hampir pada saat pertama, Su Ling menyadari bahwa ada yang salah dengan kondisi Zhang Xuantian. Hah, Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran, apakah kamu terjebak? Bahkan Xuantian ini tidak dapat mengatasi kekuatan represif dari tangga sihir peri ke-51. Ada kebingungan di hatinya, tetapi Su Ling lebih senang. Karena jika Zhang Xuantian masih berhasil bergegas ke tangga sihir peri, saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum Zhang Xuantian dapat bergegas ke puncak, melewati ujian tangga sihir peri ini dan mendapatkan kesempatan besar. Tetapi jelas, Zhang Xuantian tidak begitu mulus. Dia terjebak di tangga sihir peri ke-51 dan tidak berani maju dengan mudah. Hehe, kupikir keturunan Kaisar Surgawi benar-benar tak terkalahkan. Sekarang tampaknya di bawah tekanan tangga sihir abadi, memang begitu. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Zhang Xuantian telah mengejeknya sebelumnya. Sekarang akhirnya gilirannya untuk menargetkan Zhang Xuantian. Tampaknya Xuantian ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan besar di neraka. Mata Zhang Xuantian suram, ejekan Su Ling kepadanya merupakan aib besar bagi martabatnya. Matanya sedih dan galak, dia menatap Su Ling dengan galak dan berteriak marah, kamu masih berani mengejekku. Konyol, kamu baru saja mencapai tangga sihir peri ke-10, dan ada 40 tangga sihir peri dariku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dibandingkan denganku? Zhang Xuantian terutama membenci Su Ling. Semut penghisap seperti Su Ling, yang duduk di sumur dan melihat sampah, memiliki keberanian untuk menertawakannya. Konyol, sekarang, aku akan menyerang tangga sihir peri ke-52. Apa gunanya kamu dibandingkan denganku? Zhang Xuantian tertawa. Saat berikutnya, dia langsung mengangkat kakinya dan ingin mencoba memanjat tangga sihir peri ke-52. Tapi, ketika kaki kanannya baru saja diangkat, seluruh pikirannya bergetar, dan dia langsung memuntahkan darah dari mulutnya di bawah tekanan hebat dari tangga sihir peri. Otot dan tulangnya kembali terkompresi dengan kuat, seperti orang yang sedang pingsan. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun ketika dia menghantam tangga sihir peri di depannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Dia tidak ingin mempercayainya. Itulah batasnya. Meskipun Su Ling baru saja berjalan ke tangga sihir peri ke-10, dia jauh lebih kuat dari Su Ling, tetapi dia masih gagal untuk mencapai tangga sihir peri ke-99. Menurutnya, jika dia gagal mencapai puncak, itu tidak ada bedanya dengan sampah Su Ling. Haha, apakah kamu sudah mencapai titik ekstrim? Su Ling tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, dia menghantam tangga sihir peri ke-11, yang sangat mulus. Meskipun gaya tekan yang kuat dengan panik menekan tulang-tulangnya, itu masih dalam jangkauannya. Zhang Xuantian menatap Su Ling di kakinya. Meskipun Su Ling menginjak tangga sihir peri ke-11, jarak di antara mereka masih jauh. Namun, melihat ejekan dan sarkasme Su Ling yang arogan, Zhang Xuantian sangat membencinya. Dia mengatupkan giginya, berteriak histeris, tampak garang bersama, dengan paksa mengangkat kaki kanannya, melangkah, dan menaiki tangga sihir peri ke-52. Saat dia melangkah keluar, seluruh penduduknya menyemprotkan darah. Tubuhnya bergetar terus-menerus, dan dia jatuh dari tangga sihir peri. Boom! Suara keras. Zhang Xuantian jatuh dari tangga sihir peri dan jatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat dan kakinya gemetar.
Dia berdiri dengan paksa, menatap tangga sihir peri di depannya dan berteriak dengan marah, "Sialan! Sialan, aku harus menaklukkan tangga sihir peri." Ketika kata-kata itu jatuh, Zhang Xuantian bergegas menaiki tangga sihir peri lagi terlepas dari cedera fisiknya. Dia sangat cepat. Dia melampaui suling lagi dan datang ke tangga sihir peri ke-51. Namun, ketika dia ingin mencoba untuk menembus batas, dia menantang tangga sihir peri ke-52 dan menyemprotkan darah lagi. Tidak mungkin, ini hanya tangga sihir peri ke-52. Bagaimana aku bisa kalah? Mata Zhang Xuantian penuh amarah dan meraung liar. Pada saat ini, suling bergegas menaiki tangga sihir peri ke-11 dan mulai menyerang yang ke-12. Meskipun kecepatannya tidak cepat, dia harus mengatakan bahwa setiap kali dia menginjak tangga sihir peri, dia akan memampatkan tubuhnya sebanyak mungkin dan meningkatkan kepadatan tulang. Memenangkan kesempatan neraka adalah satu-satunya cara aku bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa kalah. Mata suling tampak cerah dan tegas. Dia berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, dia melangkah dengan tegas dan bergegas ke tangga sihir peri ke-12. Sekali lagi, Zhang Xuantian bergegas ke tangga sihir abadi ke-52. Tubuh Zhang Xuantian ditelan oleh kekuatan dahsyat itu lagi. Seluruh orang itu terlempar, jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya pucat. Sebagai orang kuat di alam setengah dewa, Zhang Xuantian hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Zhang Xuantian tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Apalagi sekarang, dia telah diguncang terbuka oleh tangga sihir abadi berulang kali, yang merupakan penghinaan besar. Dia adalah permaisuri kaisar surgawi dan pria sejati Protos. Ada darah dari Protos di tubuhnya, meskipun dia hanya seorang pelayan putra Protos, tapi kenapa? Selama kamu lahir di Protos, kamu adalah orang Protos, yang memiliki status tertinggi sejak lahir. Bahkan di tingkat atas, Protos adalah klan kuno yang tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Siapapun yang berani menyerang Protos akan dibunuh. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Protos yang selama ini selalu bersikap sombong memiliki momentum yang tinggi di dunia luar, yang membuat orang tidak berani mendekat. Meskipun Zhang Xuantian terluka dan mulutnya penuh darah, meskipun begitu, ia tetap menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Ia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan berdiri di tangga sihir abadi ke-52. Setelah 3 kali mencoba, ia berhasil berhenti. Pada saat ini, ia telah memahami bahwa saat ia terus menaiki tangga sihir peri, ia akan menjadi semakin kuat di bawah tekanan dari tangga sihir peri. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan jika ia seorang Protos, ia tampaknya tidak dapat merasa nyaman dalam menghadapi penindasan yang kuat ini. Ia hanya dapat mengeraskan kepalanya untuk melawan penindasan yang kuat itu. Ketika ada lebih dari 50 tangga sihir peri, tubuh dan tulangku tidak dapat menahannya. Hehe. Tidak mungkin datang ke sini hanya karena sampah tikus tanah dan semut suling. Wajah Zhang Xuantian pucat dan lemah. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Dia menatap suling dengan pandangan menghina dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan belum sampai ke tangga sihir peri ke-20 sekarang. Kamu benar-benar rapuh." Mendengar ejekan Zhang Xuantian, suling bersikap acuh tak acuh. Sejak awal, dia telah memperhatikan bahwa Zhang Xuantian telah mencapai titik ekstremnya. Dengan kata lain, Zhang Xuantian hanya dapat mencapai level ini paling banyak untuk uji coba tangga sihir abadi. Sulit untuk maju lagi. Namun, suling berbeda. Meskipun kecepatan suling dalam menaiki tangga sihir abadi tidak cepat, dia selalu mencari kemajuan dalam stabilitas dan tidak bertahan pada posisi tertentu di tangga sihir abadi terlalu lama. Terlebih lagi, saat suling terus menaiki tangga sihir abadi, dia bisa merasakan tulang-tulangnya tertekan kuat, tetapi segera, tulang-tulangnya memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kekuatan yang menindas, dan kemudian membiarkan tulang-tulangnya merosot dan menjadi lebih kuat. Ini bagus. Tangga sihir abadi ini, padamkan dagingku lagi. Tatapan mata suling sangat tegas. Dia tahu bahwa kekuatan fisiknya terus meningkat, yang merupakan manfaat dari menaiki tangga sihir abadi. Suling yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat menaiki tangga sihir abadi ke-99, kekuatan fisiknya akan sangat meningkat di bawah pendinginan terus-menerus. Ini membuat Suling lebih percaya diri untuk melangkah maju. Pemimpin Sekte Percikan terluka oleh Zhang Xuantian dan telah kehilangan kesempatan untuk menaiki tangga sihir abadi.
Pemimpin Sekte Pedang Surgawi tahu bahwa jika dia tidak dapat lulus ujian tangga sihir abadi, itu setara dengan itu. Oleh karena itu, kehidupan dia dan pemimpin Sekte Percikan harus dikendalikan di tangan Suling. Karena Zhang Xuantian telah mengatakan bahwa dia pasti akan membunuh semuanya. Selama Suling tidak dapat memanfaatkan kesempatan besar di neraka dan secara paksa meningkatkan kultivasi alamnya hingga sejauh yang dapat ia lawan dari istana Zhang Xuantian akan membunuh semua seniman bela diri di sini. Latihan memotong akarnya memang sangat kejam. Sialan, apa asal-usul larangan tangga sihir peri ini dan mengapa begitu kuat? Pemimpin Sekte Tianjian berada di belakang tubuh Suling. Pada saat ini, ia telah sampai di tangga sihir peri ke-15, dan Suling, di depannya, berdiri di tangga sihir peri ke-16. Namun, jelas bahwa pemimpin Sekte Tianjian lelah dan kehabisan napas. Seluruh tubuhnya yang bungkuk dan tekanan besar dari tangga sihir abadi membuatnya tak tertahankan. Bagaimana aku bisa kalah dari Suling dan semut lainnya? Mata pemimpin Sekte Pedang Surgawi itu sedih, tetapi tubuhnya sangat sakit dan tidak bisa bergerak. Kakinya, termasuk tubuhnya, seberat air timah. Itu seperti membawa gunung besar dan bergerak maju dengan kesakitan. Ia menatap Suling yang berdiri di depannya. Di matanya, dia tampak berlumuran darah saat ini. Dia tidak mau diinjak-injak oleh Suling. Dia harus melampaui Suling. Saat berikutnya, pemimpin Sekte Pedang Surgawi meraung dengan ganas, dan ki gelap di tubuhnya mengalir keluar seperti gelombang. Dia segera mengangkat kaki kanannya dan ingin bergegas menaiki tangga sihir peri ke-16. Namun saat berikutnya, tekanan kuat dari tangga sihir peri ke-16 langsung memberkati tubuhnya. Bang, pemimpin Sekte Tianjian adalah orang yang kuat di alam roh virtual, tetapi Anda tahu, dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan dia masih mencapai alam ini dengan nutrisi dari banyak obat-obatan yang berharga. Jalan seni bela diri yang dia tempuh hanyalah jalan para dewa dan iblis kuno, yang tidak dapat dibandingkan dengan jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno. Oleh karena itu, ketika pemimpin Sekte Tianjian tiba-tiba mengalami kekuatan penindasan yang hebat dari tangga sihir peri ke-16, seluruh orang itu tidak dapat menahan diri sejenak. Dia menyemprotkan darah langsung dari mulutnya. Wajahnya menjadi pucat dan jatuh dari tangga sihir peri. Dengan suara keras, pemimpin Sekte Tianjian jatuh dengan keras ke tanah, dan tulang-tulangnya jatuh seperti hancur berkeping-keping. Matanya penuh dengan darah dan kebencian. Dia menatap Suling dan meraung, "Sialan! Sialan, apakah surga akan membunuh Sekte Tianjianku?" Pemimpin Sekte Tianjian tahu bahwa hanya Zhang Xuantian, Suling, dan Du Guiyang dan Leng Binghan yang belum pernah menginjakan kaki di tangga sihir abadi yang dapat terus menantang tangga sihir abadi. Tak satu pun dari keempat orang ini yang berteman baik dengan orang suci Tianjian. Jika Zhang Xuantian diizinkan lulus ujian tangga sihir abadi, mereka semua akan mati. Jika Suling diizinkan lulus ujian, Suling tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, dibandingkan dengan membiarkan Suling mendapatkan kesempatan neraka, pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Percikan tidak ingin Zhang Xuantian mendapatkan kesempatan itu. Alasannya sederhana, Suling mungkin tidak dapat membunuh mereka jika dia mendapat kesempatan di neraka. Begitu Zhang Xuantian mendapat kesempatan di neraka, mereka pasti akan mati tanpa kehidupan. Sialan, sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa Suling dapat mengalahkan Zhang Xuantian dan memenangkan kesempatan besar di neraka. Selama kesempatan ini tidak jatuh ke tangan Zhang Xuantian, dia mungkin tidak dapat membunuh kita. Hehe, dia hanya alam setengah dewa. Kita bisa melawan satu sama lain. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi menatap pemimpin Sekte Percikan dengan mata sedih dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Pemimpin Sekte Percikan mengangguk dan menatap Suling yang mencoba memanjat tangga sihir peri ke-17. Sekarang Suling adalah satu-satunya harapan mereka. Suling tentu tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan pemimpin Sekte Percikan. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, mereka mengira bahwa kesempatan di neraka jatuh ke tangan Zhang Xuantian dan mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka berharap bahwa aku bisa mendapatkan kesempatan besar. Tanpa diduga, bahkan jika aku mendapatkan kesempatan besar, mereka akan mati. Tubuh Zhang Xuantian tertekan hingga ekstrim. Dia terjebak di tangga sihir peri ke-52, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ya, dia tahu itu. Dalam kondisinya saat ini,
jika dia terus memaksakan diri menaiki tangga sihir peri, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri. Dia telah mencapai batasnya, kecuali dia mendapat kesempatan atau membuat terobosan dalam kultivasi alam, dia tidak akan bisa menaiki tangga sihir abadi ke-53. Ini membuatnya kesal dan marah. Meskipun Suling masih jauh di belakangnya saat ini, dia masih sangat marah karena dia tidak bisa lulus ujian tangga sihir peri. Sebagai seorang pria dari Protoss, Zhang Xuantian memiliki cukup harga diri. Meskipun dia hanya seorang pelayan putra suci Protoss, dia sangat bangga. Dia pikir dengan bakat seni bela dirinya, mudah untuk lulus ujian tangga sihir peri. Tapi sekarang tampaknya tidak demikian. Tekanan yang dibawa kepadanya oleh tangga sihir abadi hampir mencapai batas tulangnya. Melangkah maju tidak diragukan lagi adalah kematian. Dalam hal ini, dia hanya bisa berhenti dan tidak berani melanjutkan menaiki tangga sihir peri. Dia menatap Suling, yang telah mencapai tangga sihir abadi ke-20, dan matanya penuh amarah. Bagaimana mungkin burung hantu kecil seperti Suling bisa dibandingkan dengannya? Sungguh konyol. Sebagai seorang pria dari keluarga dewa, Zhang Xuantian, tanpa diduga, suatu hari, dia akan memperhatikan orang-orang rendahan yang meninggalkan wilayah para dewa, seperti Suling. Ini benar-benar lucu. Sungguh konyol bahwa seekor semut berani bersaing dengan matahari, bulan, dan bintang. Suling tidak dapat menandingi kekuatanku sendiri. Bahkan jika aku menantang tangga sihir abadi, aku dapat dengan mudah mencapai tangga sihir abadi ke-52, tetapi dia hanya dapat bertahan di posisi tangga sihir abadi ke-20. Itulah celahnya. Zhang Xuantian menatap Suling dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi Suling sama sekali tidak mengambil hati kata-kata Zhang Xuantian. Dia berada di medan jalan iblis abadi dan mencoba untuk lulus ujian tangga iblis abadi. Kecepatan menaiki tangga sihir abadi tidak memengaruhi apakah dia bisa lulus ujian sama sekali. Selama dia bisa lulus ujian, bahkan jika dia menggunakannya selama 10 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang, yang benar-benar menjadi perhatian Suling adalah dia harus berusaha keras untuk maju dengan stabil. Setiap kali dia melangkah ke tangga sihir abadi yang lebih tinggi, dia harus benar-benar merasakan peningkatan kekuatan tulang tubuhnya karena gaya tekan. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara ekstrim dalam pelatihan tangga sihir abadi yang berulang. Dalam pandangan orang luar, tidak diragukan lagi bahwa Suling telah mencapai batasnya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana kecepatan menaiki tangga sihir peri bisa begitu lambat? Hanya Suling yang tahu bahwa dia benar-benar merasakan peningkatan kekuatan fisiknya. Tangga sihir abadi ke-20 hanyalah terobosan kecil baginya. Yang sebenarnya dia inginkan adalah menyelesaikan uji coba tangga sihir abadi dan mendapatkan kesempatan di neraka. Melihat Suling, yang masih bekerja keras, Zhang Xuantian merasa semakin konyol. Uji coba seperti tangga sihir abadi tidak dapat diselesaikan dengan upaya seniman bela diri. Upaya lebih seperti kata yang menghina bagi seniman bela diri. Karena jenius seni bela diri papan atas yang sebenarnya dapat mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang seni bela diri biasa dalam kehidupan mereka yang miskin tanpa usaha. Sama seperti sekarang, tanpa usaha apapun, Zhang Xuantian langsung menginjak tangga sihir abadi ke-52. Meskipun dia tidak dapat bergerak saat ini, pencapaian ini tidak sebanding dengan Suling. Sebaliknya, Suling bekerja sangat keras, tetapi dia baru saja menginjak tangga sihir abadi ke-20. Setelah itu, dia masih memiliki jalan yang panjang. Ini adalah celahnya, kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Xinghuo menatap Suling. Mereka sangat jelas bahwa Zhang Xuantian tidak akan lagi menaiki tangga sihir abadi karena ia telah mencapai batasnya. Namun, Suling, kecepatan menaiki tangga sihir abadi benar-benar terlalu lambat, yang tidak diragukan lagi akan mencapai batasnya. Haha, Suling, bagaimanapun juga, tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Xuantian. Pemimpin Sekte Tianjian mencibir. Tidak buruk, Suling dan Zhang Xuantian tidak berada di dimensi yang sama terlepas dari status atau kekuatan mereka sendiri. Zhang Xuantian dapat menghancurkan Suling. Pemimpin Sekte Spark menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, namun, untungnya, Zhang Xuantian juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan besar di neraka. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita terbaik bagi kedua pemimpin tersebut. Baik Suling maupun Zhang Xuantian tidak dapat memperoleh kesempatan besar di neraka. Maka,
tidak akan ada perubahan pada akhir cerita. Semuanya akan seperti yang telah diatur sebelumnya. Su Ling akan mati di neraka, dan pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan pemimpin Sekte Spark akan meninggalkan neraka tanpa cedera. Kesempatan besar di neraka seperti kilatan cahaya. Tidak ada seniman bela diri yang dapat berhasil. Selanjutnya, ini adalah tangga sihir peri ke-21. Su Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sampai saat ini, tulang-tulang di tubuhnya telah sepenuhnya dipadatkan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik yang dibawa oleh jalan iblis batas kuno. Su Ling adalah salah satu dari 5 seniman bela diri terkuat di bumi. Dengan jalan keluarnya dari dewa dan iblis batas kuno, tidak berlebihan jika kekuatan fisiknya sebanding dengan alam dewa virtual. Pada saat ini, setelah ditempa oleh ujian tangga sihir abadi, kekuatan fisiknya meningkat lagi. Sangat mungkin untuk mengatakan bahwa kekuatan fisiknya sebanding dengan alam setengah dewa. Otot dan tulang Su Ling mengeluarkan suara, berderak, yang merupakan suara tulang yang dipadatkan. Tubuhnya sekarang sekeras berlian, cukup untuk menghancurkan batu retak emas dan tak terkalahkan. Berdiri di tangga sihir peri ke-20, mata Su Ling menyala-nyala. Ini baru 20 tangga sihir peri pertama, yang memberinya manfaat yang begitu besar. Lalu efek ajaib apa yang akan dibawa oleh 79 tangga sihir peri yang tersisa? Su Ling tidak sabar untuk melihat seperti apa penampilannya dan apa yang akan dicapainya setelah dia mendapat kesempatan tangga sihir abadi. Dewa, keadaan dewa kosong atau keadaan setengah dewa. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Su Ling membuat tepuk tangan yang meriah. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan melangkah langsung ke tangga sihir peri ke-21. Dengan kekuatan menekan yang besar, suara, berdengung, dia langsung memberkati tubuhnya, yang membuat tubuhnya mengeluarkan suara gesekan tulang yang renyah. Hancurkan untukku, Su Ling berteriak dan langsung menahan tekanan besar dari tangga sihir abadi ke-21 dan dengan paksa meletakkan kakinya di atasnya. Zhang Xuantian dan yang lainnya menyaksikan keputusan Su Ling untuk mengambil langkah itu dan berjalan menaiki tangga sihir abadi ke-21 setelah suara tulang yang rapuh. Mereka semua sangat terkejut di dalam hati mereka. Melihat mata Su Ling, mereka merasa sedikit lebih bermartabat. Tapi itu hanya tangga sihir abadi ke-21. Dia masih memiliki celah yang sangat besar dariku. Wajah Zhang Xuantian pucat dan dia berkata dengan suara beku. Tapi, pada saat ini, Su Ling bekerja keras, dan ki gelap di tubuhnya meledak dalam sekejap, yang membuat mata Su Ling penuh dengan darah, dan momentumnya melonjak hingga ekstrim. Dia membuat suara guntur yang keras di mulutnya dan bergegas langsung menuju tangga sihir abadi ke-22. Tangga sihir abadi ke-22. Tangga sihir abadi ke-23. Kekuatan fisik Su Ling tampaknya mencapai ekstremnya sendiri. Dalam satu tarikan napas, dia bergegas menaiki tangga sihir abadi ke-30, dan kecepatannya tidak melambat. Dia ingin bergegas menuju tangga sihir abadi ke-40 atau bahkan lebih tinggi. Adegan ini dilihat oleh Zhang Xuantian dan yang lainnya. Mereka terkejut dan menunjukkan wajah kosong. Apa yang dilakukan Su Linggang? Mengapa Anda bisa memanjat begitu cepat seperti pertolongan Tuhan? Sungguh menakjubkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri 5 teratas dibandingkan dengan saya? Orang ini pasti telah menggunakan beberapa cara, tetapi saya tidak menemukannya. Zhang Xuantian menatap Su Ling, yang berkeringat deras, dan meraung ketakutan sepanjang jalan. Su Ling langsung melesat ke tangga sihir abadi ke-35. Saat itu, otot dan tulang Su Ling berdetak, dan keringatnya mengucur deras. Keringatnya bercampur darah, membuatnya tampak malu. Namun, harus kukatakan bahwa kekuatan Su Ling semakin kuat saat ia terus menaiki tangga sihir abadi. Du Guoyang dan Leng Binghan tercengang. Karena kekuatan Su Ling menanjak terlalu cepat. Aku tidak menyangka bahwa ujian tangga sihir abadi ini tidak hanya bisa mendapatkan peluang besar, tetapi juga menempa tubuh seniman bela diri, sehingga seniman bela diri dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Du Guoyang terkejut. Ya, tampaknya kita juga bisa menempa tubuh kita melalui tangga sihir abadi dan melangkah lebih jauh di ranah seni bela diri. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan peluang besar di neraka pada akhirnya, kita tidak akan terlalu disingkirkan oleh Su Ling. Tatapan mata Leng Binghan sangat tegas. Dia mulai khawatir bahwa begitu Su Ling mendapat peluang besar, ranah seni bela diri Su Ling akan melambung tinggi. Saat itu,
dia tidak bisa mengimbangi kecepatan kemajuan Su Ling hanya dengan kekuatannya saat ini, dan Su Ling pasti akan menyingkirkannya. Ini dingin dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, mata Leng Bing tenggelam dan langsung melangkah ke tangga sihir peri pertama. Ketika kaki kanan Leng Binghan diletakkan di tangga sihir peri, kekuatan tekanan yang sangat besar ditambahkan ke tubuhnya. Kekuatan tekanan ini langsung menekan tulang-tulangnya, membuatnya terengah-engah. Tidak heran kedua, pemimpin sekte tidak dapat menahannya ketika mereka menunggu lebih dari selusin tangga sihir peri. Kekuatan tekanan yang sangat besar ini langsung ditujukan ke tulang-tulang, yang bisa lebih patah daripada patah tulang. Es dingin berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Du Guiyang tidak mau ketinggalan. Setelah mempercayakan Kaisar Soviet kepada Zilaner, dia mengikuti Leng Binghan untuk melangkah ke tangga sihir abadi. Du Guiyang dan Leng Binghan, dua talenta seni bela diri teratas di tingkat bawah, merasakan tekanan tanpa akhir ketika mereka melangkah ke tangga sihir abadi. Keduanya saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat warna yang tegas dan ingin mencoba menyerang tangga sihir peri. Bagaimanapun, Su Ling telah menginjakkan kaki di tangga sihir peri ke-40, dan bagaimana mereka bisa dibuang oleh Su Ling begitu banyak. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan besar pada akhirnya, mereka tidak ingin ditarik terlalu jauh oleh Su Ling. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk terus mengikuti Su Ling? Setelah memikirkan hal ini, Du Guiyang dan Leng Binghan lebih tegas di mata mereka dan mengabdikan diri untuk menaiki tangga sihir abadi, berusaha untuk melembutkan tubuh mereka sebanyak mungkin. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang tantangan Du Guiyang dan Leng Binghan terhadap tangga sihir peri. Dia seperti iblis, dan matanya semerah manik-manik, menghantam satu demi satu tangga sihir peri. Dari tangga sihir abadi ke-35 hingga tangga sihir abadi ke-40, Su Ling hampir tanpa usaha. Kecepatannya hampir mencapai ekstrim, dan dia diselimuti keringat dan kabut darah. Seluruh kekuatannya dikembangkan hingga puncak olehnya, yang sangat kuat. Zhang Xuantian, yang masih berada di tangga sihir abadi ke-52, telah meluruskan matanya dan tampak tercengang, merasa luar biasa. Su Ling, 5 tertinggi, begitu memberontak sehingga dia akan segera menyusulnya. Bagaimana mungkin? Sebagai protos yang mulia, Zhang Xuantian tidak dapat menerima hal semacam ini. Sialan, aku akan melawannya di sini. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku harus memukulnya dengan keras. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar mendapatkan kesempatan besar melalui ujian tangga sihir peri. Zhang Xuantian sangat marah di dalam hatinya. Matanya sedih dan galak. Dia menatap Su Ling yang diselimuti kabut darah dan berteriak dengan marah. Setelah bergegas melewati tangga sihir peri ke-40, kecepatan Su Ling menaiki tangga sihir peri melambat. Lambat laun, kakinya seberat air timah. Dia dengan enggan mengangkat kakinya dan menginjak tangga sihir peri. Segera, dia mulai menyerang tangga sihir peri ke-50. Rambutnya yang ramping menjuntai di depan dahinya, dan keringat seperti kacang besar menetes di sepanjang rambutnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya yang dalam, beberapa warna dingin melintas. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, tangga sihir peri ke-50, aku telah menyusulmu. Saat berikutnya, kaki kanan Su Ling meraung, dan langsung menginjak tangga sihir peri ke-50. Pada saat itu, tekanan yang lebih mengerikan dijatuhkan pada tubuh Su Ling. Su Ling merasa seolah-olah gunung yang lebih besar menekan tubuhnya. Sangat berat, Su Ling melangkah ke tangga sihir abadi ke-50. Tubuhnya terus-menerus ditempa oleh kekuatan tekanan yang besar ini. Itu seperti sepotong besi tua yang ditempa berulang kali, dan secara bertahap menjadi baja yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat. Bahkan dalam menghadapi kekuatan tekanan besar dari tangga sihir abadi ke-50, dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Saat ini, dia menatap Zhang Xuantian dengan dingin dan berkata dengan serius, meskipun kamu selalu tinggi, lalu kenapa? Selama kamu bekerja keras, aku akan memiliki kesempatan untuk menarikmu turun dari altar, melampauimu, atau bahkan menghancurkanmu. Mata Su Ling menyala-nyala. Dia hanya berjarak 2 tangga sihir peri dari Zhang Xuantian. Kedua tangga sihir peri ini mungkin seperti galaksi yang panjang, tetapi dia percaya diri untuk menyeberang. Dia menatap Zhang Xuantian, lalu mengangkat kakinya dan terus berjalan menuju tangga sihir peri ke-51. Meskipun tangga sihir peri ke-51 memiliki tekanan kuat pada tulang, dia tetap berjalan dengan tenang.
Pada saat ini, dia hanya berjarak 1 langkah dari Zhang Xuantian. Dia menatap Zhang Xuantian dan berkata dengan serius, "Sekarang, apakah kamu berani bersikap percaya diri seperti sebelumnya?" Zhang Xuantian mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Su Ling. Kata-kata itu, seperti pisau tajam, menusuk dalam-dalam ke dalam hatinya. Marah. Dia marah. Ya, Zhang Xuantian benar-benar marah. Wajahnya sehijau gunung. Matanya cukup tajam untuk membunuh orang. Dia menatap Su Ling yang berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir perbedaan antara kamu dan aku hanya apakah kamu dapat lulus ujian tangga sihir peri? Konyol, konyol. Bahkan jika kamu lulus ujian tangga sihir peri dan mendapat kesempatan besar, apa yang dapat kamu lakukan? Aku masih dapat menekanmu." Pada saat berikutnya, Zhang Xuantian sangat marah. Karena Su Ling telah menaiki tangga sihir peri ke-51, dia akan mengalahkan Su Ling dari tangga sihir peri dan membiarkan Su Ling benar-benar kehilangan kesempatan untuk lulus ujian tangga sihir peri. Bukankah Su Ling percaya diri? Bukankah dia merasa benar sendiri? Semakin seperti itu, semakin Zhang Xuantian ingin membuat Su Ling frustrasi dan membuat Su Ling menyadari betapa lemahnya dia. "Mati saja kau!" Zhang Xuantian sangat marah. Tentu saja, dia tidak berani membunuh Su Ling, tetapi dia berani memukul Su Ling dengan keras dan mengalahkan Su Ling langsung dari tangga sihir abadi, sehingga prestasi Su Ling sebelumnya akan sia-sia. Jejak telapak tangan Zhang Xuantian memadatkan ki misterius yang mendominasi dan tak terkalahkan. Dia melihat bahwa jejak telapak tangannya didorong keluar, dan ki misterius yang membusuk mengalir keluar. Bahkan di medan iblis abadi, kekuatan yang kuat itu masih merobek ruang itu. Su Ling tampak sangat bermartabat dan melihat aksi di tangan Zhang Xuantian. Menghadapi jejak telapak tangan ini, Su Ling hampir tidak bergeming. Dia berteriak keras, memukul tinjunya yang berat di tempat, dan meraung, "Purgatory Kirin. Hancurkan untukku." Api hitam menyapu keluar dari tubuh Su Ling. Di belakang tubuh Su Ling, seekor binatang buas unicorn yang besar berkumpul. Api itu menyatu dengan unicorn, mengeluarkan raungan melengking dan ganas, dan bergegas menuju Zhang Xuantian. "Ini terlalu banyak, ini terlalu banyak." Semut Mol berani bersaing dengan matahari dan bulan. "Haha, mari kita lihat celah antara kamu dan aku. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Melihat bahwa Su Ling berani melawan, Zhang Xuantian tampak sangat ganas dan tertawa liar. Dia berteriak dengan marah. Dia mengembangkan kekuatannya sendiri hingga ekstrim, dan kekuatan yang luar biasa meledak, menguasai dan berguling ke arah Su Ling, sebagai orang kuat di alam setengah dewa, dan lahir di Protos. Zhang Xuantian adalah keturunan Kaisar Surga. Dalam menghadapi provokasi Su Ling yang berulang-ulang, jika dia tidak bisa mencekik Su Ling, itu akan menjadi penghinaan besar baginya. Ki gelap di tubuhnya meledak seperti gelombang yang mengamuk, melonjak ke segala arah. Zhang Xuantian segera menamparnya dengan tangan besar, yang mengandung kekuatan hegemoni dan tak terkalahkan, dan menghancurkannya di depan Su Ling. Raungan, unicorn hitam yang dicat itu mengeluarkan raungan yang keras dan kuat. Boom! Saat berikutnya, kirin api penyucian yang dicat hitam dan telapak tangan Zhang Xuantian meledak bersamaan. Kemudian, energi yang kuat, seperti gelombang yang mengerikan, menyebar ke sekeliling. Bahkan di medan Tao Iblis Abadi, medan Tao ini memiliki larangan yang kuat, tetapi setelah Su Ling dan Zhang Xuantian saling membombardir, ruang itu tiba-tiba runtuh dan retakan muncul. Berdiri di tangga sihir abadi, di bawah pengaruh energi yang kuat ini, tubuh Su Ling dan Zhang Xuantian bergetar hebat dan hampir jatuh dari tangga sihir abadi. Bagaimana ini mungkin? Di bawah telapak tangannya, dia penuh dengan kekuatan. Zhang Xuantian menatapnya dengan ekspresi ngeri dan tidak mempercayainya. Namun, Su Ling hanyalah 5 tertinggi, yang sama lemahnya dengan semut. Bahkan sekarang, setelah menempa tangga sihir abadi, kultivasi alam Su Ling telah ditingkatkan, tetapi paling banyak, itu adalah 6 tertinggi, dan tidak ada kemungkinan melampaui 7 tertinggi. Bagaimana dia bisa menjadi musuhnya? Tetapi sekarang, sungguh luar biasa bahwa Su Ling dapat bertemu dengannya dan tetap tak terkalahkan. Jika kamu ingin menghancurkanku, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Su Ling meledak. Dia berdiri di tangga sihir peri ke-51. Setelah ditempa oleh tangga sihir peri yang begitu besar, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat lain. Dengan jalan sihir ekstrim kuno, tidak berlebihan jika kekuatan fisiknya sebanding dengan seorang prajurit setengah dewa.
Oleh karena itu, meskipun itu adalah pertemuan yang sulit dengan Zhang Xuantian, Su Ling mungkin tidak akan menderita. Memang benar bahwa prestasi Zhang Xuantian jauh lebih baik daripada Su Ling. Jika Zhang Xuantian berada di masa jayanya, Su Ling pasti akan kalah. Namun, kita harus tahu bahwa Zhang Xuantian, yang telah mengalami 3 tantangan pada tangga sihir peri ke-52, telah lama berada dalam kondisi puncaknya setelah rusak parah oleh tangga sihir peri. Dengan kata lain, saat ini, Zhang Xuantian milik Su Ling tidak berada di puncaknya, tetapi Zhang Xuantian yang tubuhnya telah rusak parah. Tidak mungkin, tidak mungkin, aku seorang pria dari keluarga dewa, dan bahkan setelah Kaisar Surga. Mudah untuk menghancurkanmu, kamu mati. Zhang Xuantian sangat marah dan wajahnya sehijau gunung. Dia berdiri di tangga sihir abadi ke-52. Tulang-tulangnya sangat tertahan oleh tangga sihir abadi, tetapi dia yakin bahwa ini tidak akan memengaruhi kekuatannya. Dia harus mengalahkan Su Ling dan membuat Su Ling memahami kesenjangan antara dia dan dia. Pada saat ini, Zhang Xuantian mengembangkan kekuatannya sendiri secara ekstrim, matanya galak dan suram, dan berteriak, "Hukum bijak, formula yang sombong." Tidak diragukan lagi bahwa Zhang Xuantian memiliki hati untuk membunuh Su Ling. Jika bukan karena ini adalah medan jalan iblis abadi dan Su Zhan tidak diizinkan untuk membunuh, dia pasti akan membunuh Su Ling. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat membunuh Su Ling, dia harus menekan Su Ling dan menghapus Su Ling. Yang terbaik adalah meledakkan lautan gas Su Ling dan membiarkan Su Ling kehilangan semua seni bela dirinya. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa melawan. Zhang Xuantian berteriak dengan marah. Setelah menggunakan formula Aotian, kekuatan Zhang Xuantian tiba-tiba melonjak puluhan kali lipat, dan momentumnya juga meningkat seiring dengan pasang surut, menjadi lebih murni dan kuat. Du Guoyang dan Leng Binghan mengerutkan kening dan menatap Zhang Xuantian. Mereka terkejut melihat Zhang Xuantian menggunakan cara yang begitu mendominasi. Apakah ini cara manusia Protoss? Selain itu, dia hanya pelayan putra Protoss. Sungguh luar biasa dia menjadi begitu kuat. Du Guoyang terkejut. Su Ling, mungkin kamu benar-benar akan kalah. Leng Binghan tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang kental. Tidak diragukan lagi bahwa selama orang dengan mata jernih hampir dapat melihat seberapa besar kesenjangan antara Su Ling dan Zhang Xuantian. Bagaimanapun, Zhang Xuantian lahir di Protoss, terutama setelah Kaisar Surga. Tidak jarang memiliki metode bijak dan harta karun, tetapi Su Ling polos. Meskipun dikatakan bahwa ketika Su Ling berada di posisi yang lebih rendah, dia juga sombong, membunuh beberapa putra suci, dan bahkan membunuh tetua Sutian dengan tipu muslihat yang kejam. Jadi apa? Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rencana jahat akan berubah menjadi bayangan virtual. Zhang Xuantian adalah orang kuat di alam semi-dewa. Dia masih berasal dari Protoss. Dia memiliki lebih banyak detail daripada Sutian yang lebih tua. Dalam hal ini, bukankah mudah bagi Zhang Xuantian untuk membunuh Su Ling? Bagaimanapun, mereka tidak berada di level yang sama. Zhang Xuantian menggunakan formula Aotian, yang merupakan metode sage tertinggi. Itu diwariskan kepada orang bijak dari Protoss. Dia memiliki metode harta karun ini dan telah mengembangkan metode harta karun ini secara ekstrim. Kekuatan Zhang Xuantian jelas jauh lebih kuat daripada dewa setengah biasa. Meskipun Su Ling juga sangat memberontak di antara seniman bela diri dengan level yang sama, Zhang Xuantian benar-benar jauh lebih kuat daripada Su Ling dan pasti dapat menghancurkan Su Ling. Kecuali Su Ling dapat menggunakan keterampilan yang sama dengan Aotian Jue milik Zhang Xuantian, dia tidak akan pernah menjadi musuh Zhang Xuantian. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan pemimpin Sekte Percikan, kedua pemimpin itu, menatap pertempuran antara Zhang Xuantian dan Su Ling. Zhang Xuantian begitu kuat sehingga dia menghancurkan Su Ling. Sekarang dia menggunakan metode harta karun untuk sepenuhnya menekan Su Ling, yang luar biasa. Jika Su Ling kalah kali ini, itu akan menjadi hal yang baik untukmu dan aku. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi berkata dengan suara yang dalam, pokoknya, selama kamu dapat membunuh Su Ling, itu akan bermanfaat bagi seluruh level bawah. Tidak buruk, tapi aku sedikit khawatir, apakah Xuantian ini akan dikalahkan oleh Su Ling? Pemimpin Star Firening berkata dengan mata tajam. Haha, ini hanya omong kosong. Bagaimanapun, Zhang Xuantian berasal dari Protoss atau dewa setengah kuat. Dia lebih kuat dari tetua Sutian. Tidak sulit untuk menghancurkan Su Ling. Tak perlu dikatakan, untuk menekan Su Ling,
Zhang Xuantian bahkan menggunakan metode harta karun orang bijak, yang cukup untuk melihat caranya. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi tersenyum beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun pertempuran antara Su Ling dan Zhang Xuantian tidak dapat dipisahkan, yang lebih kuat atau lebih lemah dapat dilihat sekilas. Secara khusus, setelah Zhang Xuantian menggunakan formula Aotian, momentum Zhang Xuantian melonjak puluhan kali lipat, dan kekuatan seluruh orang menjadi lebih kuat dan mendominasi, dan sangat murni. Dalam hal ini, Su Ling telah menunjukkan tren kekalahan dan terus mundur, yang jelas bukan musuh Zhang Xuantian. Saya khawatir jika situasi saat ini terus berlanjut, Su Ling akan benar-benar dikalahkan dalam waktu singkat. Di tangga sihir peri, seperti yang dapat dilihat seniman bela diri lainnya, Su Ling memang dalam pertempuran sengit. Metode sage yang dikembangkan oleh Zhang Xuantian memang kuat. Aotian Jue menggunakan ki misterius dari ruang sekitarnya sebagai indeks untuk melancarkan serangan. Selama ada ki misterius di ruang sekitarnya, serangan Zhang Xuantian tidak akan berhenti. Cara seperti itu benar-benar sombong. Kaki Su Ling sedikit gemetar dan ekspresinya bermartabat. Dia tidak berani menyimpan apapun. Dia ingin menyimpan cara untuk menghadapi dua pemimpin Sekte Tianjian dan Xinghuo. Sekarang Su Ling harus menunjukkannya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki Dharma bijak? Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa Dharma bijak yang benar-benar kuat. Kepadatan tulang Su Ling sangat tinggi. Meskipun serangan Zhang Xuantian kuat, dia tidak pernah menyebabkan cedera yang terlalu serius padanya. Dia langsung menyingkirkan kirin api penyucian, membisikkan kata-kata di mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, metode bijak, formula Xuantian.